LMFAO new album coming soon. Sorry for party rocking. Yeah, bitch. Party rock! Yeah. Woo! Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Woo! Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Oh. Everybody just have a good time. I can feel it. And we gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you Shake that. In the club, party rock. Looking for the girl, she on the jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans tattoo, cause I'm rock wrong. Half black, half white, diamond now. Gang of money, open up. Yo, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top. No lead in our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Feel it, man. We gon' make you lose your mind. We just wanna see you Shake that. every day. I'm shuffling. Shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up, hook up the restaurant. We just wanna see you shaking that. Now you home with me. You naked now. Get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Put your hands up to the sound. Put your hands up to the sound. Get up, 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 get up. Put your hands up to the sound, to the sound. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Pramudia Anantatur merupakan anak sulung dari 9 bersaudara. Pramudia Anantatur menempuh pendidikan di sekolah dasar selama 9 tahun. Meskipun ia putra seorang guru, Pramudia Anantatur bukanlah seorang anak yang menonjol di bidang akademik. Hal itulah yang menyebabkan Pramudia Anantatur pernah 3 kali tidak naik kelas waktu menempuh pendidikan sekolah dasar. Hal tersebut membuat ayahnya sangat malu dan tidak mau membiayainya melanjutkan sekolah ke Mulo atau setingkat SLTP. Akhirnya, ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Telegraf atau Radio Fakschool Surabaya dengan dibiayai oleh ibunya. Dengan segala keterbatasan biaya, Pramudia Anantatur seringkali tidak mengikuti ujian praktik, sehingga hampir membuatnya tidak lulus. Ketika ujian akhir, ia tidak memiliki alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktik. Akhirnya, ia lulus hanya dengan berdiri di samping murid terpandai di kelasnya. Namun, ia tidak pernah menerima ijazahnya karena saat ia lulus dari Radio Fakschool, Perang Dunia II
meletus dan membuat keadaan di Indonesia turut kacau balau pula. Ayah Pramudia Anantatur, M. Tur, mendidik anak-anaknya dengan disiplin tinggi. Karena hidup di bawah tekanan ayahnya itulah, Pramudia Anantatur mulai menulis. Dimulai dengan tulisan-tulisan di buku hariannya. Makin hari, kemampuan menulis Pramudia Anantatur semakin berkembang. Hingga akhirnya, ia menjadi seorang sastrawan yang dihargai oleh dunia. Pramudia Anantatur pernah menikah sebanyak 2 kali. Pernikahannya yang pertama kandas karena dengan pekerjaannya sebagai sastrawan, ia dianggap tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Ia bahkan diusir oleh mertuanya karena hal tersebut. Pada pernikahannya yang kedua, ia menikah dengan Maimunah, seorang gadis penjaga stan yang ditemuinya ketika berjalan-jalan di sebuah pameran buku. Ketika itu, ia sedang berjalan-jalan di pameran tersebut. Ia tidak sengaja melihat seorang gadis cantik yang ketika itu sedang menjaga salah satu stan pada pameran tersebut. Pramudia Anantatur yang merasa dirinya jatuh cinta pada pandangan pertama kepada gadis itu langsung mendekatinya. Setiap hari, Pramudia Anantatur datang ke pameran itu dan menemani Maimunah menjaga stan. Akhirnya, Pramudia Anantatur pun memenangkan hati Maimunah. Ia akhirnya menikah dengan Maimunah dan pernikahannya tersebut berjalan. Orang tua saya, khususnya ayah saya, adalah seorang nasionalis kiri, dan pengaruhnya atas ibu saya yang berasal dari golongan feodal itu menentukan juga menjadi kiri, nasionalis kiri. Jadi pendidikan saya adalah pendidikan nasionalis kiri sejak kecil. Ya. Dan pernikahannya tersebut berjalan langgeng hingga kini. Dari pernikahannya dengan Maimunah, ia dikaruniai 8 orang anak. Setelah Pramudia Anantatur lulus dari Radio Fakskul, Perang Dunia II meletus dan berimbas di Indonesia. Hal ini membuat ayah Pramudia Anantatur yang hanya bekerja sebagai guru mengalami kesulitan. Perekonomian keluarganya pun merosot. Ditambah lagi dengan meninggalnya sang ibu, Umi Saida, karena TBC pada 1942, ketika Pramudia Anantatur berumur 17 tahun. Untuk membantu mengangkat perekonomian keluarganya, setelah lulus dari Radio Fakskul, Pramudia Anantatur bekerja sebagai wartawan di kantor berita Jepang. Kemudian menjadi stenograf, lantas menjadi jurnalis yang handal. Ketika Nica kembali ke Indonesia untuk melakukan intervensi terhadap Indonesia yang telah merdeka, Pramudia Anantatur bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Ia bertugas menyebarkan pamflet-pamflet anti-sekutu. Hal tersebut membuatnya ditahan oleh pemerintah kolonial. Penjara sepertinya ditakdirkan bersahabat dengan Pramudia Anantatur. Pada masa Orde Lama, tepatnya pada 13 Oktober 1965, Pramudia Anantatur kembali ditahan oleh pemerintahan Soekarno karena bukunya yang berjudul Hokiau di Indonesia. Buku-buku karyanya pun dibakar oleh militer. Pada masa Orde Baru pun, Pramudia Anantatur kembali menyapa kehidupan di dalam penjara. Aktivitasnya di Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra membuatnya dianggap sebagai penganut politik haluan kiri atau komunis. Hal tersebut karena para pendiri Lekra merupakan para petinggi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Padahal ternyata di situ saya ditahan juga, diblokir juga jalan kecil itu, dirampas, didapatkan surat instruksi itu, dan saya dibawa ke stasiun. Dari situ saya dianiaya. Penjara sepertinya ditakdirkan bersahabat dengan Pramudia Anantatur. Pada masa Orde Lama, tepatnya pada 13 Oktober 1965, Pramudia Anantatur kembali ditahan oleh pemerintahan Soekarno karena bukunya yang berjudul Hokiau di Indonesia. Buku-buku karyanya pun dibakar oleh militer.
Pada masa Orde Baru pun, Pramudia Anantatur kembali menyapa kehidupan di dalam penjara. Aktivitasnya di Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra membuatnya dianggap sebagai penganut politik haluan kiri atau komunis. Hal tersebut karena para pendiri Lekra merupakan para petinggi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Padahal, Pramudia Anantatur mengaku bahwa dirinya adalah penganut paham Pranisme, yakni paham yang berpihak pada keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Ia dibuang ke Pulau Buru tanpa diadili. Selama beberapa tahun di Pulau Buru, Pramudia Anantatur menjadi sorotan publik dunia. Hal ini membuatnya mendapat perlakuan istimewa bila dibandingkan dengan tahanan lain. Walau demikian, Pramudia Anantatur tetap mendapat siksaan hingga menyebabkan gendang telinganya pecah. Suatu hari, saat berada di dalam tahanan, Pramudia Anantatur mendapat kiriman sebuah mesin ketik baru dari seorang penulis Prancis, Jean-Paul Sartre. Namun, mesin ketik ini tidak pernah sampai ke tangan Pramudia Anantatur. Petugas penjara menggantinya dengan mesin ketik usang yang pita tintanya sudah rusak. Sebelum digunakan untuk mengetik, Pramudia Anantatur harus membenahi dulu pita tinta mesin ketiknya tersebut. Selama beberapa tahun pertama ia berada di Pulau Buru, ia tidak diperkenankan untuk menulis. Karya-karyanya banyak yang disebarkan secara lisan melalui cerita kepada sesama kawannya di tahanan. Tidak sedikit pula karyanya yang diselundupkan ke luar negeri dan diterbitkan di sana. Max Wein, seorang warga negara Australia, banyak berjasa dalam upaya. Maka dari itu, tidak mengherankan bila karya-karya Pramudia Anantatur banyak yang lebih dulu diterbitkan. Di luar negeri ketimbang di Indonesia. Karya-karyanya juga banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing. Pramudia Anantatur adalah seorang sastrawan yang banyak dimusuhi oleh bangsanya sendiri. Namun, ia sangat dihargai oleh bangsa lain. Hal ini terbukti ketika Pramudia Anantatur menerima penghargaan Raymond Magsaysay. Ketika itu, para sastrawan Indonesia berhaluan kanan yang sangat memusuhi Pramudia Anantatur melakukan protes dengan melayangkan surat yang menuntut pencabutan penghargaan tersebut dari Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur juga sempat beberapa kali dinominasikan untuk menerima Nobel Sastra. Namun, 2006 pukul 08.55 waktu Indonesia Barat di usia 81 tahun. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Jarak dan waktu takkan berarti, karena kau akan selalu di hati. Bagai detak jantung yang ku bawa kemanapun ku pergi. Oh, 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 meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dekat di hati. Dekat di hati.